Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita akan buka pertanyaan dari Anda yang menonton head to head di YouTube CNN Indonesia. Atau juga ada pertanyaan nih dari mahasiswa. Saya ke mahasiswa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kela Marsha Aureli dari Universitas Bakri jurusan Ilmu Politik. Hal yang ingin saya pertanyakan adalah relawan dan juga sejumlah pihak lain menilai bahwa pernyataan ini merupakan penyederhanaan dari proses demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi apa tanggapan Bapak Hussein Abdullah selaku juru bicara dari Yusuf Kala? Terima kasih. Terima kasih. Ya, namanya siapa tadi? Kela. Kela, jadi Kela namanya cantik juga, orangnya juga cantik. Terima kasih sudah bertanya. Kita punya harapan besar kepada Anda semua dan bersyukur Anda mengikuti dengan baik konstelasi politik di dalam negeri dan Anda mahasiswi yang memang bergerak di bidang atau mengambil jurusan politik. Ini suatu edukasi yang baik ya. Nanti ke depan bisa masuk partai atau kelompok-kelompok relawan atau apa saja. Nah, Kenapa saya penting memberi spirit dan menasihati Anda, lebih penting daripada menjawab pertanyaan Anda, karena di Anda lah pundak harapan masa depan kita, generasi emas 2045. Nah, Pak JK tidak menyederhanakan masalah, tidak, tetapi menunjukkan di mana posisi beliau di awal, ya, ketika Pak Jokowi memulai karir politiknya di panggung nasional. Bahwa ada kelompok-kelompok lain, ada partai pasti yang bermain atau berperan, ya, ada PDIP, ada Gerindra atau partai apa saja, ya. Kemudian belakangan sekarang ada PSI juga, ada Paldo di sini. Alhamdulillah, ya, abang Anda semua. Itu sesuatu yang tidak dinafikan. Jadi Pak JK tidak mereduksi sekali lagi peranan kelompok-kelompok lain, ya, tetapi mencoba meyakinkan. Ya, tadi saya berani sekarang menggunakan istilah termul karena teman-teman dari Projo pun bukan bagian dari situ karena mereka ini terregistrasi dengan baik, terorganisasi dengan baik. Kepada mereka lah itu disampaikan bahwa ini loh saya kepada Pak Jokowi, kurang apa saya ini. Jadi ini sudah menyangkut masalah harga diri memang sebagai orang timur. Beliau harus dengan tegas menyampaikan itu. Dengan kalimat yang tentu ya khas di sana, lugas. Ya, orang mungkin di sini memaknai kok emosi nih. Ya, sebenarnya enggak. Saya pun kalau ngobrol sehari-hari karena saya orang Bugis, kadang-kadang dianggap marah. Jadi saya selalu ingatkan, saya enggak marah. Apalagi orang Batak. Apalagi orang berdoa Batak. aja marah-marah. Bisa berantem, jadi kayak gitulah. Nah, adinda saya, Keila, ini juga penting Anda tidak hanya belajar teori-teori sistem politik atau apa, paling penting belajar budaya politik. Ini penting sekali buat Anda. Karena negara ini dibangun dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda lalu kita satu. Itu penting. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Hussein. Saya ke pertanyaan selanjutnya dari Irfan Safari 339 untuk Bang Reli. Bang Reli, apa manfaat relawan bagi Jokowi sehingga sampai saat ini Jokowi sudah tidak menjabat masih ada relawan? Ya, bagi kami Pak Jokowi itu sosok panutan ya. Beliau tidak berulang kali menyampaikan jangan mendahului, jangan reaktif, biasa saja, rajin bertanya, dan kita nggak boleh terpancing dengan segala sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Dan bagi kami Pak Jokowi itu belum ada sosok pengganti di Republik ini yang dapat menjadi panutan kami dari cara beliau menyampaikan sesuatu ataupun menanggapi persoalan-persoalan bangsa ini atau yang menjas beliau tetap aja merendah. Itu yang sampai sekarang bagi relawan-relawan itu tetap militansi dan tidak ada jeda ya kepada beliau, baik waktu presiden beliau juga berapa kali, saya pun tidak terhitung mau ngadep ke istana, mau ngadep beliau kunjungan di mana selalu diterima.
dan Dan baru ketemu Pak Jokowi juga ya? ya baru 3 hari saya Baru 3 hari menghadap yang lalu. beliau. Ya menghadap beliau menyampaikan bahwa kita relawannya Pak Jokowi, ya saya sendiri mengenalkan diajak organ lagi saya yang baru Oke. namanya Ajaklah kita ini. BRN gitu. Oke. Dan Berarti beliau ini adalah organisasi Diajaklah relawan kita yang ini. baru baru terbentuk. baru Oke. ya. Dengan posisi Pak Jokowi tidak mungkin mencalonkan lagi jadi presiden. Betul. Kemudian kenapa harus ada dibentuk relawan baru, Bang Reli? Enggak, kadang dia dibentuk relawan baru itu ormas ya, karena nggak ada sosok bawa nama lagi. Oke. Karena Pak Jokowi bukan presiden lagi dan kita juga harus mengambil posisi di tengah gitu. Oke, baik. Ada arahan mungkin dari Pak Jokowi terkait saat ini publik melihat ada konflik dengan Pak JK? Nggak ada, beliau sampaikan Pak JK itu Ya berarti ada dong. senior Oke. dan juga beliau bersama saya dan tidak ada persoalan kata Pak Jokowi dengan beliau selama ini dan apa yang ditanggapi beliau itu ya itu adalah bentuk dari ini Pak JK menyampaikan apa yang disampaikan Bang Hussein tadi sebagaimana orang Timur, saya orang Lampung, orang Batak, orang Padang, kita beda-beda bahasa. Kadang-kadang saya juga bicara kayak orang marah juga ini Bang. Tapi ya itulah kita. Baik. Tidak bisa juga gaya bahasa Pak JK, gaya bahasa saya, Paldo atau Dadami atau Bang ini kita sama-samakan. Baik. Baik. Terima kasih. Mbak Reli, terima kasih. Saya harus tutup diskusi kita karena memang Sebelumnya, waktunya terbatas. Saya saya berikan minta kesempatan untuk closing iya. statement. Saya akan kita mulai giliran ya Bang ya. Saya dari ujung dulu. Bang Rey silakan closing statement. Bang, kalau abang panjang, kasihan Bang Ferdi Damani. Atau kecuali abang rencanakan. Satu, ya memang perlu mengevaluasi kata relawan untuk semacam pelekatan kepada Pak Jokowi. Saya kira pada tingkat tertentu pemaknaan relawan ini juga kena distorsi. Padahal hakikatnya relawan itu adalah satu gerakan yang muncul dari partisipasi masyarakat dan itu sebetulnya positif. Nah akhir-akhir ini itu mengingat sebuah pernyataan dari Seskap ini seperti surplus relawan gitu atau inflasi relawan gitu ya. Karena apa-apa pakai relawan, apa-apa pakai relawan. Partai politik juga ada relawannya gitu. Padahal udah partai gitu. Nah oleh karena itu menurut saya memang sudah sebaiknya mereka mentransformasi diri kepada ya kalau mau organisasi ya ormas gitu. Kalau mau ini gitu. Tapi jangan pakai relawan, itu satu. Nah yang kedua, kalau tetap misalnya menggunakan relawan, jadi orang juga bertanya-tanya, Pak Jokowi ini menghimpun relawan-relawan ini buat apa juga sih gitu? Atau ada kepentingannya untuk Pilpres 2029 yang dimana nanti relawan-relawan ini misalnya akan ditransfer untuk menjadi pendukung kepada Gibran, misalnya begitu. Nah yang ketiga adalah saya melihat peristiwa yang sekarang ini, erat kaitannya dengan kan sebelumnya itu Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa Juni ini akan ada sesuatu lah kan begitulah kira-kira itu ya secara politik gitu. Nah pertanyaannya mungkin adalah apakah untuk kali ini ada semacam penyatuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk sama-sama membuat Pak JK sibuk dulu deh gitu. Pertama dengan urusan soal dugaan membiayai 5 miliar aktivitas mereka yang mempersoalkan keaslian Pak Jokowi gitu. Bang, Nah yang kedua mempersingkat, adalah terkait waktu kita dengan terbatas. potongan video yang dianggap melecehkan satu agama gitu. Apakah sekarang sebetulnya ada serangan ke Pak JK setelah Pak JK mengatakan bahwa Juni ini kelihatan ada sesuatu secara politik yang akan menjadi peristiwa gitu. Oke, baik. Dan itu tentu belum tentu makar ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Rey. Bang Freddy. Ya, saya menanggapi sedikit apa relevansinya kami ya Bang Rey, relawan ya walaupun kami sudah menjadi ormas, relevansinya dalam politik sekarang itu jelas bahwa Pak Jokowi meminta kami dan sejak Pilpres kemarin memang di Prabowo Gibran ikut memenangkan dan harus ikut mengawal pemerintahan itu. Itulah relevansi politik sekarang relawan Bang. Jadi kami bertugas sampai ini 2 periode kan begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya sepakat ya kita harus membangun narasi kebangsaan. Ya kita hentikanlah
Saya juga sepakat tidak ada penistaan agama yang dilakukan Pak JK terhadap ini. Saya sepakat dengan PGI konteks itu. Ya mari kita hentikan itu, lapor melapor, kita berdialog sajalah yang itu ya. Kemudian juga ini yang paling penting adalah mari kita bijak menanggapi medsos ini. Ini banyak sekali hoax di sini. Dan ini penyebab awalnya ini adalah hoax yang AI-nya Rismon itu loh. Saya sejak awal udah tahu ini. Nah, dan itu terus bergulir. Bayangkan negara ini bisa sampai begini antara pemimpin tokoh bangsa hanya karena hoaxnya Rismon itu loh. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke Bang Frits, terima kasih. Bang Ferdinand, silakan Bang. Ya, terima kasih. Ya, saya sih melihat bahwa apa yang terjadi belakangan ini memang tidak terlepas dari semua kepentingan politik ya. 2029 itu sudah dilirik banyak pihak termasuk kawan-kawan ini, makanya mereka terus mengeksiskan diri. Karena tadi pertanyaan itu sebetulnya apa keuntungan Jokowi ada relawan, sebetulnya sama-sama menguntungkan, itu simbiosis mutualisme. Relawan beruntung ada Jokowi, Jokowi beruntung ada relawan. Yang kita harapkan sekarang ini adalah keteduhan bangsa sebetulnya. Karena kita sedang menghadapi tekanan geopolitik global yang tidak mudah. Dari sisi ekonomi, politik, segala macam kita itu sedang tertekan. Jadi kalau bangsa disibukkan oleh isu-isu yang dimunculkan oleh teman-teman PSI, teman-teman relawannya Jokowi, kita ini tidak akan pernah maju. Saya melihat bahwa teman-teman ini semua sekarang menyibukkan diri membangun isu-isu yang membuat bangsa kita sibuk. Sementara kami yang tidak ada di pemerintahan aja sedang sibuk bagaimana membuat Indonesia ini bisa kokoh, bisa kuat menghadapi badai yang ada. Nah teman-teman ini semua sahabatnya Bang Faldo ini sibuk nih mengangkat-angkat isu yang akhirnya membuat bangsa terus-terus gaduh. Yang kita harapkan di sini adalah ketenangan berbangsa, bernegara. Bagaimana kita udahlah ambisi-ambisi yang tinggi 2029 itu coba diredam-redam dulu lah. Kita lalui dulu situasi yang tidak baik-baik ini. Kita semua sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik. Harapan kami dari PD Perjuangan itu persatuan bangsa sekarang sedang dibutuhkan. Jadi ya teman-teman relawan, teman-teman Bang Faldo di PSI sana coba ya agak tenang-tenang dulu lah supaya bangsa kita ini stabil. Itu aja sih dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bang Ferdinand. Bang Reli. Ya, terima kasih. Saya rasa kita sama-sama sepakat ya pada hari ini kegunjingan politik itu kan bukan dilakukan sporadis oleh relawan. Karena berbagai serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh kawan-kawan yang kecewa terhadap Pilpres kemarin terus berlangsung secara masif, makanya kawan-kawan melakukan argumentasi di berbagai media sosial atau di media elektronik, termasuk saya sendiri dari tahun lalu setelah pasca Pilpres. Nah, hal ini tidak bisa serta-merta, makanya saya sepakat apa yang disampaikan Bang Ferdinand tadi, bahwa kita sekarang menghadapi isu global yang luar biasa. Sebaiknya sama-sama kita istiqomah, tabayun, sadar diri bahwa sekarang ini bangsa kita, bangsa luar sedang tidak baik-baik saja, ada perang di Timur Tengah, ada persoalan-persoalan bangsa yang harus sama-sama anak-anak bangsa duduk bersama memecahkan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Reli. Ya, saya kira memang kalimat yang perlu saya sampaikan adalah jangan karena kebencian kita terhadap satu kaum atau seseorang kita berlaku tidak adil. Itu nanti tidak akan memperbaiki masalah, bahkan sebaliknya. Oleh karena itu kita sebagai anak bangsa jangan berada posisi karena kebencian ingin membunuh karakter seseorang. Ya seperti Pak JK misalnya atau kepada Pak Jokowi atau siapapun ya, ke Pak Prabowo misalnya. Jadi kita sebaiknya berpikir bagaimana menghindari pembunuhan karakter seperti ini. Nah di era sosmed, clippers yang berseliweran kemudian memotong, menambah, itu kan kemudian terbukti ya dapat menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Ini sebenarnya kita tidak perlu ketemu di sini, andaikan dari awal potongan-potongan video seperti itu tidak muncul. Ya, jadi hal-hal seperti ini kita mesti kurangi, kemudian bagaimana berlaku adil kepada semua pemimpin kita dan juga kepada siapapun. Sehingga bangsa ini tetap solid dan tangguh menghadapi situasi krisis yang belum kita tahu sampai kapan ini. Ini kan baru kurang lebih sebulan
kita sudah diambang suatu kesulitan yang istilahnya berat lah. Harga BBM mulai naik, ya kita butuh ketenangan semua. Kalau misalnya masalah ini terus berlarut-larut dan kita diambang dalam posisi saling membunuh karakter, bayangkan seorang Pak JK yang notabene juru damai, ya begitu berjasa pada perdamaian Poso yang tadinya menewaskan 2.000 orang, kemudian diselesaikan, kemudian berjasa pada penyelesaian konflik di Ambon yang menewaskan 5.000 orang, dan juga Aceh yang 10.000 orang, tentu bersama yang lain ya. Lalu kita cap sebagai penista agama dan bertentangan dengan apa yang menjadi legasi beliau. Ini kan persoalan. Mungkin bukan cuma Pak Yusuf Kalla nantinya akan jadi korban, bisa jadi yang lain. Orang-orang yang kita panuti, yang dipanuti oleh Projo, oleh Bara, oleh Termul misalnya, ya oleh siapapun. Nah ini yang kita hindari. Jangan. Ya. Kalau semua teman-teman tadi mengatakan kita mengakhiri, saya pun berpikir seperti itu. Akhiri semua ketidakadilan bernarasi ini. Saya harus beralih. Terima kasih. Closing statement-nya. Sebagai penutup, apakah PSI akan mendorong Pak Jokowi mungkin untuk nelpon Pak JK sehingga tidak saling perang narasi di publik? Ya, sekali lagi bahwa kami dari PSI pertama nih ya, soal pelaporan tidak terlibat Bang. 100% bahkan 1000% PSI nggak ada di situ. Semoga itu cukup menenangkan Bang Hussein. Bang Ferdinand dari tadi ngomong 3 kali loh nggak saya balas karena saya nggak mau kepancing. Tapi saya harus ngomong, tidak ada. Yang kedua kita hormat sama Pak JK. Tapi bercerita dari tadi, kami sebagai sebuah partai melihat betapa rumitnya menjadi seorang presiden di Republik ini. Ada banyak tokoh yang harus ngendorse, partai harus diolah, relawan yang harus dikelola. Betapa mahalnya biayanya Keila untuk berpolitik di Republik ini gitu. Nah, kami mohon dukungan untuk apapun yang kita diskusikan hari ini. Jangan lupa semuanya untuk kebaikan demokrasi kita. Head to head kita hari ini untuk perkembangan demokrasi kita. Relawan nggak salah, mungkin Pak JK juga ya punya pandangan sendiri, Pak Jokowi punya ijtihad sendiri soal ijazah, tapi mudah-mudahan demokrasi kita menjadi lebih baik dan semuanya untuk rakyat. Yang menangin pemilu, menangin pilgub, menangin pileg, ya masyarakat sebenarnya. Ada Pak JK, iya, tapi bukan satu-satunya. Makasih. Pertanyaan saya tadi singkat saja, apakah PSI akan mendorong Pak Jokowi untuk membuka komunikasi dengan Pak JK? Saya kira tidak ada komunikasi yang terputus di antara mereka berdua sebagai tokoh. Oke, baik. Terima kasih. Mohon aplaus semuanya untuk narasumber kami malam hari ini. Saya tutup. Secara politik tak pernah ditulis satu tangan, selalu ada banyak peran dan kepentingan. Dan di tengah narasi yang saling dipertahankan, publik hanya perlu mendapatkan kebenaran. Karena sekuat apapun cerita disusun rapi, pada akhirnya fakta jua yang nantinya akan terbukti. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.